Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, jika di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang diagram alir sistem pengisian. Jadi mulai dari alternator, kemudian melakukan pengisian terhadap baterai atau aki, dan baterai atau aki ini diperlukan motor starter untuk start awal atau penyalaan awal pada mesin sehingga mesin bisa hidup. Nah, dari mesin hidup itu kan ada rangkaian puli juga yang nantinya bisa menggerakkan motor starter. Alternator bisa menggerakkan alternator sehingga alternator bisa menghasilkan pengisian. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Ini adalah persyaratan dari sistem pengisian. Yang pertama, untuk daya total beban tidak boleh melebihi daya alternator. Jika berlebihan, maka menyebabkan baterai tekor. Nah, itu intinya. Yang kedua, untuk sistem pengisian dapat bekerja dengan baik jika saat beban penuh tegangan terukur pada B+ atau positif alternator 13 volt. Jadi ketika B+ positif kok 13 volt, berarti disitulah terjadi pengisian. Jadi pengisiannya dapat bekerja. Begitu juga dengan positif baterai. Jika lebih dari 12 volt, maka sudah terjadi pengisian. Kemudian, baterai harus dalam kondisi baik, sebab baterai jelek akan menjadi beban alternator. Yang keempat, untuk kondisi rangkaian dalam keadaan baik, kerugian tegangan dalam sistem sekecil mungkin. Nah, itu. Jika rangkaiannya bermasalah, maka pengisiannya pun tidak maksimal. Selanjutnya, untuk rangkaian sistem pengisian dengan regulator tegangan konvensional. Jadi kalau dari gambar ini adalah regulatornya masih terpisah dengan alternator. Untuk rangkaiannya mulai ini baterai, terus ada fuse beling, terus ada kunci kontak, ya, kunci kontak ini, terus yang ini juga fuse, terus ini lampu kontrol, ini lampu kontrol yang menunjukkan lampu indikator terjadinya pengisian. Terus yang ini adalah alternator, dan yang ini adalah regulator yang ada 6 terminal. Kalau alternator ada 4 terminal. Terminalnya untuk alternator ada B ya, B terus N, F sama E. Kalau digambarkan seperti ini, ya, jadi yang ini adalah alternator, yang seperti anak panahnya adalah apa? Diode. Jadi diode itu berfungsi merubah arus AC menjadi DC, dari bolak-balik menjadi searah. Berfungsi dari diode. Jadi kalau di dalam alternator ada 4 kode atau terminal, ada B, N, F, dan E. Kalau E itu berarti yang ke ground atau ke massa. Terus kalau di regulator itu ada 6 terminal atau 6 kode. Ada B, ada N, kemudian IG, L, F, dan E.
Nah, untuk rangkaiannya mulai dari ini baterai, dan fuse blink, dan kunci kontak, ini kunci kontak, dan fuse, terus lampu indikator. Nah, lampu indikator berarti yang ke kode L pada regulator. Kemudian dari fuse juga ke IG, ini kode IG. Terus N regulator ke N alternator. Kemudian B regulator ke B alternator. Terus yang B ini juga menghubungkan ke baterai ini. Jadi setelah fuse blink ini. Terus dari F regulator ke F alternator. Terus dari E alternator ke F regulator. Dari E alternator ke E regulator. Kemudian yang E ini nanti juga dihubungkan ke ground atau massa. Nah, untuk cara kerjanya ketika mesin hidup, ketika kunci kontak on, mesin hidup. Kemudian ketika kunci kontak on, lampu mati, kunci kontak on, lampu hidup. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian sistem pengisian dengan regulator tegangan elektronik. Kalau yang ini pakai IC ya. Ini regulatornya gabung jadi satu dengan alternator. Selanjutnya, nah, untuk komponen-komponen dari alternator nih. Jadi dalam alternator ini juga ada stator, yang stator nih, juga ada rotor. Ada juga diode, ada juga brostel. Ada juga ini kipas. Nanti akan kita bahas selanjutnya bagian-bagian dari alternator. Nah, ini kalau yang tadi alternator konvensional ya, terus yang ini adalah alternator IC ya. Jadi yang ini komponen-komponennya, yang ini adalah IC regulator. Bisa kalian baca sendiri untuk komponen-komponennya atau bagian-bagian dari regulator IC. Selanjutnya, ini perbandingan regulator konvensional. Jadi yang ini adalah konvensional, yang ini IC. Nah, untuk regulator dengan tegangan 2 kumparan, atau ini rentan tegangan outputnya lebih sempit dan variasi tegangan outputnya dalam waktu singkat. Terus tahan terhadap getaran dan dapat digunakan dalam waktu lama karena tidak banyak bagian-bagian yang bergerak. Nah, itu adalah regulator konvensional. Terus yang regulator IC ini. Nah,
untuk regulator konvensional, karena tegangan outputnya rendah, suhunya naik. Ini pengisian baterai dapat dilakukan dengan baik. Kemudian kalau yang AC regulator ini sangat kompak dan ringan dan mempunyai kemampuan yang tinggi karena tidak mempunyai titik kontak mekanik. Nah, itu adalah perbandingan antara regulator konvensional dan IC regulator. Kemudian untuk pemeriksaan pada pengisian, yang pertama adalah pengukuran tegangan regulasi. Nah, untuk tegangan regulasi adalah tegangan output alternator saat regulator sudah bekerja dan baterai sudah dalam keadaan penuh atau kondisi tanpa beban. Nah, tegangan regulasi diukur pada terminal B+ alternator dan bodi alternator pada putaran 1500 sampai dengan 2000 rpm rotasi per menit, dan tegangan terukur antara 14,8 sampai 15 volt. Jadi sudah terjadi pengisian. Kemudian amati kenaikan tegangan. Bila sudah tercapai tegangan regulasi, turunkan putaran mesin pada idle. Terus tegangan harus tetap di atas 14 volt. Jika tegangan pada saat idle tersebut turun hingga 12 volt, berarti baterai kondisinya keadaan jelek. Kemudian catatan, bila ampermeter terpasang harus terukur saat tegangan regulasi tercapai adalah sebesar kurang lebih 10 ampere atau tergantung pada beban tetap atau gesekan pada engine atau mesin. Selanjutnya, nah, untuk pengukuran kemampuan daya alternator pada mobil. Untuk kemampuan daya alternator dapat diketahui dengan memberi beban yang ada dalam mobil tersebut. Kemudian hidupkan mesin pada 2000 rpm. Hidupkan beban yang ada dalam mobil tersebut satu persatu, terutama beban yang persentase hidupnya lebih dari 60% hingga tegangan terukur mencapai 13 volt. Nah, untuk besar daya alternator adalah sebesar jumlah beban yang hidup ditambah daya beban tetap atau gesekan engine. Nah, bila beban ditambah akan menyebabkan tegangan turun terus. Nah, untuk pengukuran rugi tegangan pada pengisian. Nah, untuk kerugian tegangan diukur untuk mengetahui besar kehilangan daya akibat tegangan yang hilang pada kabel atau sambungan-sambungan. Kabel kalau banyak sambungan itu juga menimbulkan banyak kerugian tegangan. Nah, untuk pengukuran rugi tegangan dilakukan pada beban penuh, meliputi pengukuran rugi tegangan kabel pada B+ alternator sampai plus baterai dan dari minus baterai hingga bodi alternator. Nah, untuk besar kerugian tegangan maksimum adalah 0,4 volt. Kemudian untuk pengukuran rugi tegangan sinyal regulasi antara B+ alternator sampai B+ regulator. Nah, untuk regulator tegangan konvensional, ini besar kerugian tegangannya maksimum adalah 0,4 volt. Ini untuk regulator tegangan konvensional. Nah, untuk rugi tegangan ini bila terlalu besar akan mempengaruhi kerja regulator yang dapat menyebabkan kelebihan tegangan output alternator. Nah, selanjutnya, tindakan apa yang harus dilakukan jika tegangan regulasi tidak tercapai?
Nah, ini adalah gambar dari alternator. Ya, ada tulisan lubang bypass arus medan untuk alternator dengan regulator elektronik. Berarti ini adalah IC regulator. Nah, untuk mengetahui letak gangguan perlu dilakukan pemberian arus medan langsung seperti berikut. Yang pertama, pada sistem pengisian dengan regulator konvensional, hubungkan terminal F alternator dengan plus baterai. Kemudian hidupkan mesin dan ukur tegangan output. Bila tegangan terukur lebih dari 16 volt, berarti regulator yang tidak bekerja dengan baik. Kemudian pada sistem pengisian dengan regulator elektronik, pemberian arus medan langsung dapat dilakukan dengan memberi bypass ke massa di lubang untuk membypass. Bila tegangan terukur lebih dari 16 volt, berarti regulator juga jelek. Nah, ini adalah pemeriksaan regulator elektronik tipe ND. Jadi yang ini adalah baterai, ini baterai ya. Ini adalah kumparan, simulasi kumparan medan. Ini lubang baut. Terus ini kode E, IG, B, F. Nah, untuk rangkaian pengujian seperti pada gambar, jika saklar pada posisi 1 ini berarti lampu simulator kumparan medan akan menyala. Nah, ini simulator kumparan medan akan menyala, ini 1. Nah, jika saklar pada posisi 2 dengan menambahkan tegangan 2 baterai kecil 1,5 volt ya, ini lampu simulator kumparan medan akan mati, yang menunjukkan tegangan regulasi tercapai. Regulator dapat bekerja dengan baik. Nah, ini. Selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa Pak Sodikin sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya dilanjutkan, kalau sudah masuk dilanjutkan diskusi dan praktek. Nah, untuk tugas kalian adalah meresum atau merangkum apa yang sudah Pak Sodikin sampaikan dari awal sampai akhir. Cukup sekian. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.